mengajukan sanggahan atau eksepsi kepada jaksa penuntut umum. Saya yakin jaksa penuntut umum sudah biasa dan hal ini pasti akan dapat dijawab dengan baik oleh jaksa penuntut umum. Oke. Kami dari Wihara Meta Karuna Maitreya mengucapkan terima kasih kepada Hikmah Budi Pak Wiryawan dengan selama ini telah membantu kami menjalankan dan membantu proses pengadilan sampai detik ini. Hasilnya yang kami rasakan dengan ibadah dengan lebih tenang dan lebih leluasa. Dan tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh umat Buddha yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Sandra, ada apa kesini? Sebenarnya sini. Kesini aja nggak apa-apa. Ayo. Bisa dijelaskan untuk agenda hari ini seperti apa? Ya, kita hari ini dari Hikmah Budi mengawal persidangan Wihara Meta Karuna yang mana pada hari ini kita bersama-sama mengawal agar kasus ini tuntas dan selesai sampai akar-akarnya dan umat Buddha Wihara Meta Karuna dapat beribadah selayaknya umat-umat yang lainnya. Kasus apa sih Mas yang sedang terjadi sekarang? Gimana? Kasus apa yang sedang terjadi sekarang? Ya, kasus ini kita dari awal ini adalah kasus sengketa tanah wihara perebutan hak milik. Jadi kita mengawal yang mana ini adalah tempat dan hak umat Buddha untuk beribadah. Jadi kita perjuangkan hal itu bersama-sama Hikmah Budi dan kawan-kawan yang lainnya untuk memperjuangkan ibadah umat Buddha. Artinya ini inisiatif dari Hikmah Budi ya untuk membantu kita inisiatif dari Hikmah Budi mengawal kasus ini karena Hikmah Budi sendiri sangat prihatin kalau umat Buddha saja tidak kita perhatikan. Jadi kita perhatikan semua umat Buddha yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Wihara Meta Karuna ini. Selama ini bagaimana beribadahnya mereka? Karena ada kasus ini beribadah mereka kan terganggu. Jadi ini kan mengganggu kenyamanan kita bersama dalam hal beribadah. Kan kalau beribadah ini kita butuh ketenangan dan agar bisa tenang ya harus bisa menyelesaikan kasus ini. Tapi ini ibaratnya kepengen apa sih dari pada datang tujuan ini? Kita di sini ingin mengawal dan melihat persidangan, semoga ini bisa selesai dan tuntas dan umat Buddha di Wihara Meta Karuna ini bisa beribadah dengan tenang dan nyaman. Terakhir mungkin harapannya untuk pihak terdakwa seperti apa dari Hikmah? Saya rasa untuk harapannya ini kan karena ini kasusnya sudah berlarut-larut dan cukup lama, saya harap ini bisa selesai dan terdakwa bisa mendapatkan sanksi yang sepatutnya, dan itu kita apresiasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah mengakomodir dalam kasus ini. Terima kasih. Bagi kita semua, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kami. Perkenalkan, saya Diantori Sarjana Hukum, Master Hukum, Master Manajemen dan Certified Legal Auditor, merupakan kuasa hukum dari Wihara Yayasan Meta Karuna Maitreya yang berada di perumahan Green Garden. Kami sangat bersyukur di perkara 836 atas nama terdakwa Lili saat ini sudah disidangkan. Kami bersyukur bahwa setiap laporan polisi yang kita sampaikan kepada kepolisian, baik keterangan saksi, alat bukti, dan juga keterangan-keterangan lainnya yang merupakan sebuah inti yang paling kuat dalam laporan kami, dan saat ini puji syukur sudah naik di persidangan. Kami berterima kasih kepada kepolisian, dalam hal ini Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan juga kepada Kapolda Metro Jaya, kepada Kapolres, dan juga kepada Jaksa Penuntut Umum serta Majelis Hakim. Saat ini kami merasakan bahwa Wihara menemui keadilan. Saat ini jemaat Wihara yang
sudah beberapa tahun berjuang atas kebebasan beribadah di tanah milik yang dibangun dan dibeli berdasarkan urunan dana jemaat saat ini sudah sampai tahap persidangan. Kita percaya dan kita yakin bahwasanya majelis hakim akan melakukan sebuah terobosan hukum dan juga jaksa penuntut umum untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana tersebut dengan terdakwa yang saat ini sedang duduk di pesakitan dan saat ini sudah ditahan. Dan kami yakin dan percaya bahwa jaksa penuntut umum dalam dakwaannya dan juga dalam tuntutannya akan menuntut dengan maksimal, dan hakim pun akan menuntut dengan maksimal. Karena korbannya tidak hanya kami semua, melainkan juga banyak masyarakat yang akan beribadah di sana. Kalau dari kami, harapan kami semua, kasus ini tidak terulang lagi di Republik Indonesia. Karena kebebasan beragama diatur di dalam pasal 29 ayat 2 konstitusi kita, Undang-Undang Dasar kita, dan juga di pasal 2 United Nations Declaration of Human Rights, hak asasi manusia diatur untuk kebebasan beragama dan kebebasan untuk kita dapat melakukan peribadatan. Kami tidak mau lagi melihat proses yang ada main premanisme, hal-hal yang tidak baik. Kami akan melawan secara hukum. Kami tegaskan kepada pihak-pihak yang masih mau melawan, kami akan melawan secara hukum sesuai dengan konstitusi yang ada di negara ini. Demikian. Karena kena pasal berapa, Pak? Ya. Kena pasal berapa? Yang diduga di dalam dakwaan tersebut pasal 263 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemalsuan surat dan memberikan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu di dalam sebuah akta otentik. Ancamannya, Pak? Ya, Ancamannya? Ancaman sekitar 7 tahun penjara paling maksimal. Seperti itu. Tadi Sesuai dengan KUHP. Tadi proses persidangannya berapa lama, Pak? Serta bukti apa aja yang disampaikan? Saat ini proses persidangan masih dalam tahap eksepsi, di mana dari kuasa hukum terdakwa mengajukan sanggahan atau eksepsi kepada jaksa penuntut umum. Saya yakin jaksa penuntut umum sudah biasa, dan hal ini pasti akan dapat dijawab dengan baik oleh jaksa penuntut umum. Demikian. Mungkin kalau dari perwakilan umat atau pengurus seperti apa? Dan dengan ini saya sebagai ketua yayasan di Wihara Maitreya Metta Karuna Maitreya, saya mengucapkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, khususnya jaksa penuntut umum dan kepada Pak Ajam dan Pak Moroto, saya ucapkan banyak terima kasih atas terlaksana dengan tuntutan ini. Dan dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terharu ya, Pak ya? Kita terharu sekali ya. Ini semua adalah jemaat dari Yayasan Metta Karuna Maitreya, dan ada anak-anak muda di sini yang harusnya memiliki kebebasan beribadah di rumah ibadah yang mereka bangun dari keringat dan juga dari perjuangan mereka sampai saat ini. Kita akan terus berjuang. Pak, itu yang ada hubungannya dengan premanisme ini bagaimana? Untuk dugaan sebuah peristiwa premanisme, faktanya ada, dan laporan polisi sudah kita layangkan, sudah diproses secara hukum, dan dalam waktu dekat di pengadilan ini juga, di mana kaki kita berdiri, juga saya yakin dan percaya akan disidangkan, dan kita akan merebut keadilan itu sendiri, karena kita sudah berjuang terhadap keadilan ini sudah beberapa tahun. Padahal ini masalah yang sangat simpel, masalah yang harusnya tidak ada, karena sudah tanahnya ini dibeli dari urunan, derma, dan juga sumbangsi semua orang yang ada di wihara, namun masih disoal. Itu yang jadi pertanyaan besar bagi kami. Mungkin kalau dari Kak Sharly, mungkin ada yang mau disampaikan. Ini kan kasus udah lama ya, dan sekarang akhirnya sampai di kepersidangan, seperti apa mungkin yang mau disampaikan? Ya, kita sangat bersyukur ya, karena udah 1 tahun perjalanannya cukup berat, panjang juga. Jadi ini kan semuanya juga punya pekerjaan semuanya ya, dan selama 1 tahun ini kita menanti akhirnya bisa sampai di titik ini, ya kita sangat bersyukur gitu ya. Dan ini juga semuanya bisa sampai di titik ini dari banyak orang juga yang membantu gitu ya, dari aparat Polres Jakarta Barat, kemudian juga jaksa penuntut umum yang
selanjutnya yang akan dilakukan seperti apa? Ya, langkah hukum yang akan kami lakukan, strategi-strategi hukum mungkin kami tidak akan bahas di tempat ini, melainkan kami mempercayakan 100% kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, CQ dari hakim yang kami hormati yang akan bersidang, dan juga pada jaksa penuntut umum kami yakin dan percaya sudah akan dengan mudah memperjuangkan hak kami dan membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan di dalamnya, perbuatan yang salah, kejahatan yang didakwakan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Strategi selanjutnya kami akan juga mendorong semua laporan polisi kami untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bukan mau-maunya kami, tapi adalah mau keadilan dalam hal ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi teman-teman, sahabat, saudara yang menyampaikan dari mana? Ini adalah orang tua korban, di mana ada tindakan pemukulan. Ya, begitu ya Pak ya. Dan saat ini orang tua korban dan anaknya juga sudah membuat laporan kepolisian. Dan kita akan tunggu proses selanjutnya. Saya yakin dan percaya masyarakat Indonesia juga pasti akan menunggu bagaimana keadilan ditegakkan di Republik ini. Karena ini adalah keadilan bagi kita semua. Sidang selanjutnya kapan, Bang? Sidang selanjutnya diagendakan pada minggu depan. Ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat di ruang 6. Agenda? Agendanya adalah sesudah eksepsi akan ada dari perlakuan dari jaksa untuk menjawab dari eksepsi tersebut. Begitu. Jadi jaksa membuat sebuah dokumen untuk menjawab eksepsi tersebut dan akan disidangkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Foto dulu, foto. Foto. Ya.